kita sebagai peneliti harus berposisi netral, ya. Walaupun kita temannya Randy, walaupun kita keluarganya Sahnas, kita sebagai peneliti kita tidak boleh condong ke salah satu. Kita sebagai peneliti, kalau kita melakukan penelitian harus netral kita. Makanya setiap dugaan dari pengujian itu hanya ada dua. Tidak mungkin lebih dan tidak boleh kurang dari dua. Setiap pengujian. Artinya dugaan yang kita munculkan, dugaan yang tercipta itu hanya ada dua. Tidak mungkin lebih dan tidak boleh kurang. Itulah namanya dugaan sementara tadi, apa namanya? Hipotesis. Oke. Nah, jadi setiap pengujian ada dua hipotesis. Nah, contoh, apakah terdapat rumusan masalah ya? Apakah terdapat perselingkuhan antara Randy dan Sahnas? Hipotesis yang muncul karena kita sebagai peneliti ini kita berposisi netral, kita tidak boleh berpihak ke salah satu. Berarti dugaannya harus netral. Hipotesis yang pertama, diduga terdapat perselingkuhan antara Randy dan Sahnas. Dan diduga tidak terdapat perselingkuhan antara Randy dan Sahnas. Karena harus kita duga karena kita harus berposisi netral. Kalau hanya satu hipotesisnya atau hanya satu dugaannya, itu justifikasi namanya. Kita tidak netral sebagai peneliti. Diduga terdapat pengaruh antara X dan Y tanpa ada dugaan yang tidak terdapat pengaruh. Itu justifikasi namanya. Kita tidak berposisi netral kalau hipotesis hanya satu. Nah, makanya setiap pengujian hipotesisnya tuh masing-masing dua. Yang satu diduga berpengaruh, yang satu diduga tidak berpengaruh. Nggak boleh hanya satu. Dan tidak mungkin lebih. Ya, karena kalau satu kita justifikasi dong. Kenapa kita memaksakan harus ada pengaruh? Nanti kalau hasilnya ternyata tidak signifikan, tidak berpengaruh, setelah hasil uji regresinya ternyata tidak berpengaruh, bagaimana hipotesis yang bilang itu? Ya kan? Nah, jadi harus diterangkan itu. Hipotesis mana yang diterima dan hipotesis mana yang ditolak. Apakah hipotesis HA yang bilang berpengaruh yang diterima, atau yang mengatakan H0 hipotesisnya yang bilang tidak terdapat pengaruh yang diterima. Ya, jadi hipotesis masing-masing itu ada dua. Jadi kalau 5 rumusan masalahnya Farah, berarti hipotesisnya ada 10. Masing-masing diduga berpengaruh dan masing-masing tidak diduga tidak berpengaruh. Nah, karena kita peneliti berposisi netral. Ada macam-macam pendapat tentang dasar penentuan hipotesis. Kalau saya, nanti dulu, kalau saya belakangan. Nah, ada yang berpendapat gini, dasar penentuan hipotesis itu berdasarkan hasil penelitian. Jadi, dasarnya misalnya, kenapa kok di rumusan masalah yang pertama ini hipotesisnya satu bilang berpengaruh, yang satu bilang tidak berpengaruh? Karena ada dasar penelitian. Penelitian oleh A tahun 2018 mengatakan X berpengaruh terhadap Y, dan penelitian oleh B tahun 2020 mengatakan X tidak berpengaruh terhadap Y. Maka dari dasar itu hipotesisnya HA X diduga berpengaruh terhadap Y dan H0 X diduga tidak berpengaruh terhadap Y. Kalau saya tidak perlu dasar penelitian, karena sifat dari pengujian itu sudah menciptakan hipotesis. Tidak perlu ada dasar penelitian, karena dasar penelitian terdahulu sudah dipaparkan di latar belakang sebagai state of the art dalam penelitian kita. Ya, tidak perlu ada dasarnya. Karena ya sudah, namanya sifat pengujian memang seperti itu, kuantitatif. Pasti ada hipotesis, pasti ada dugaan sementara. Nah, itu kan beda-beda. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Tergantung buku mana yang dibaca. Sama-sama benar. Ya, yang penting itu ilmiah dan melakukan dan mempertimbangkan etika penelitian. Oke, jadi hipotesisnya masing-masing pengujian harusnya ada dua, gitu ya. Walaupun nanti dosennya beranggapan gimana, yang penting Farah tahu dulu.